saja. Let's go. Kita buka software Adobe Premiere Pro CC dengan mengklik icon 2 kali. Oke, tampilan pertama akan muncul menu seperti ini. Kita buat aja new project. Nah, jangan diubah ya settingannya, selain kita namanya aja. Namanya kita coba untuk nama latihan mengedit video. Nah, kemudian lokasinya kamu letakkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini saya letakkan di drive D folder latihan editing. Kemudian kalau sudah di OK. Nah, saya tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja dari software Adobe Premiere Pro CC. Baiklah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit di Premiere Pro CC. Yang pertama ada library. Library yang fungsinya adalah menaruh video, suara, atau gambar yang akan kita masukkan dalam tahapan editing. Berikutnya ada timeline. Timeline merupakan tempat mengedit video, gambar, dan suara, atau untuk menyusun, memotong, mengatur file-file kita susun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada program atau video preview, merupakan tempat melihat hasil editing yang ada di timeline. Yang berikutnya ada video source dan efek control, yaitu tempat melihat preview video yang mau diedit dan efek control. Nah, langsung saja guys, kita buat sequence. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita file, pilih new, kemudian kita pilih yang namanya file new, kemudian sequence. Nah, sequence ini adalah nanti akan muncul pada timeline ya. Misalkan kita pakai DSLR atau sesuai dengan video yang akan kita masukkan. Misalkan latihan edit. Nah, oke. Kita contohkan aja, kita pakai DSLR, tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan project dari hasil video yang kita ambil atau footage yang kita punya. Nah, maka akan muncul sequence di sini. Nah, ini latihan edit. Nah, disinilah timeline tempat kita akan menaruh beberapa footage kita atau video kita ke timeline yang nanti bisa kita tata sedemikian. Langsung guys. Berikutnya adalah kita import atau masukkan footage atau bahan yang akan kita edit. Kita pilih aja guys, mana yang mau kita masukkan. Misalkan kita pilih ini footage-nya, kemudian ini contoh aja guys ya. Kemudian sambil menekan tombol kontrol pada keyboard ya, untuk menyeleksi beberapa gambar sekaligus. Misal ini aja. Setelah itu di open, tunggu sebentar, maka akan muncul. Nah, ini adalah footage atau video hasil rekaman kita yang sudah ada di sini. Nah, untuk memilih memasukkan ke timeline, kita double klik atau klik 2 kali. Di sini ada mark in. Mark in itu untuk mulai mana kita akan edit. Kita akan seleksi, misal dari sini. Karena saya nggak ngambil semuanya, sampai sini kita mark out. Nah, berarti yang akan kita masukkan ke timeline nanti durasinya ya nggak semua, tapi sedikit. Kita drag aja, klik and drag.
Nah, kita letakkan di video 1. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan ya, change sequence setting ya, kita sesuaikan aja dengan video asli kita supaya nanti hasilnya. Nah, karena ini terlalu kecil guys, ini untuk melihat tampilannya supaya kita geser dulu dari tampilan dari video kita. Berikutnya kita pilih, klik juga 2 kali, kemudian mana yang mau diambil, misalnya mulai dari sini kita mark in, kemudian misalnya di mana kita mark out. Nah, seperti ini baru kita klik and drag, taruh di sini. Nah, berikutnya kita ulang juga di posisi ini. Sorry. Misal mulai sini kita mark in, mark out, di oke, kita taruh juga di sini. Kita double klik juga di sini. Nah, mulai dari sini kita mark in. Nah, di sini kita mark out. Kita masukkan ke timeline. Kita tambahkan satu lagi guys. Klik kanan bisa import, langsung kita pilih video yang dia loncat ini mungkin. Oke, kita lihat, klik 2 kali. Tidak, kalau tidak jadi kita hapus guys ya. Kita cari yang ada, kita delete aja, import lagi aja, import video footage. Oh ya, tetap yang ini kayaknya. Nah, ini cuman di belakang, di sini. Nah, ini kita ambil ya. Di sini kita mark in. Seperti ini kita mark out. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini. Oke, untuk menghapus atau menghilangkan suaranya, kalau kita klik langsung kita atau select terus kita delete, maka video dan fotonya, video dan audionya akan hilang. Jadi kita unlink dulu, unlink, klik kanan unlink ya, klik kanan videonya unlink, klik kanan unlink. Jadi kita bisa seleksi, pilih salah satu yang mau, misalkan audionya kita hapus. Nah, klik kanan unlink. Nah, ini kita akan menghapus. Oke, sudah guys. Nah, ini sudah kita hapus. Kemudian kita berikan efek, namanya efek transisi. Kita pilih di sini efek. Nah, kemudian berikan efek transisi, perpindahan antara video 1 ke video 2. Ini banyak sekali guys, saya hanya pilih misalkan deep to black. Nah, ini dari gelap dia nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya kasih cross dissolve. Ini hanya untuk latihan contoh guys ya, kamu bisa sesuaikan efek transisinya sesuai kebutuhan kamu sendiri. Oke, di akhir saya kasih deep to black. Nah, oke, kemudian kita bisa play, efeknya seperti apa. Misalkan ini deep to white, hasilnya seperti ini. Oke, nah di bagian akhir di sini saya potong
dia mau loncat, ini akan saya kasih efek slow motion. Kita kasih guys, kita potong dengan memilih yang namanya razor tool atau C ya pada keyboard, kemudian kita klik di sini. Nah setelah kita potong, aktifkan selection tool. Nah selection tool, kemudian kita klik kanan ya videonya, footage kita itu video, kemudian pilih speed and duration. Speed duration ini fungsinya untuk mengatur kecepatan dari laju video kita guys. Pilih misalkan kita mau slow motion, berarti speednya dikurangi, tapi kalau mau dipercepat speednya ditambahi. Kita slow mo ke 40 guys. Kemudian jangan lupa di bagian bawah kita pilih optical flow untuk menghaluskan gerakannya, kemudian di OK. Nah ini sudah, nanti kalau kita play misalkan ini dari dia ketika loncat akan slow motion. Nah seperti ini, tentu sesuai dengan kecepatan yang kita masukkan tadi ya. Ini contoh ya, simple aja sehingga video kita nggak monoton. Ini salah satu contoh. Oke, setelah selesai kita kasih transisi, kita kasih slow mo. Sekarang saatnya kita kasih audio ya. Kita cari atau kita import audio kita. Misalkan di sini ada enggak audio. Kita cari misalnya ini saya sudah download musik ya, coba aja kita masukkan, kita open di sini. Nah kita drag and drop ke timeline, tentu tempatnya di bagian bawah nih, di bagian audio. Nah seperti ini guys. Nah kita akan play. Sorry, kita mulai dari awal nih. Setelah itu kita potong guys. Nah, dipotong audionya sesuai dengan akhir video kamu supaya nanti audionya nggak jalan terus. Nah di sini di akhir kita kasih transisi untuk audionya crossfit ya. Supaya berhentinya nggak mendadak. Nah seperti ini, jadi dia sudah semakin lama semakin pelan gitu ya. Kalau mau diperpanjang nggak apa-apa guys. Nah ini setelah itu yang terakhir, langkah terakhir mungkin saya akan kasih titling atau keterangan ya di akhir sini. Kita akan buat yang namanya supaya muncul dan berakhirnya enggak terlalu mendadak, kita kasih transisi di soft boleh di bagian akhir dan di bagian awal hingga munculnya akan lebih smooth atau enak dilihat.
akan dulu kita render ya, kita render dengan menekan tombol enter. Ini proses rendering. Nah, proses rendering ini akan membaca ya efek-efek atau editan yang sudah kita berikan, sehingga nanti ketika proses exporting ke bentuk video yang akhir itu akan komputer tidak mengalami beban yang berat ya. Kalau cuma sebentar nggak masalah, tapi kalau videonya panjang akan mempengaruhi proses lamanya. Media, kita langsung aja export aja ya. Sudah, kita export rendering. Nah, kita tunggu proses encoding sampai selesai.